Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Angga Zizah dapat kembali hadir untuk memandu podcast kali ini. Kalau kemarin-kemarin kita sudah sering mengundang mahasiswa yang berprestasi. Nah, kali ini saya kedatangan lagi tim mahasiswa yang berprestasi di Universitas Bosowa. Ada kali ini dari jurusan Hubungan Internasional dan ada 3 nih mahasiswa berprestasi yang akan kita tanya-tanya pengalamannya kemarin pada saat menjuarai lomba esai atau paper ya. Oke, ada bersama saya ada Rifki, Nur Ain dan juga Sofi. Boleh dong say hi dulu ke kamera. Oke deh. Rifki, Nur Ain dan Sofi. Boleh nanti ganti-gantian aja yang mau jawab silahkan. Kalian angkatan 2022 berarti masih maba sekarang semester 2 ya? Iya. Oke. Dan kemarin mengikuti lomba, boleh dong dijelaskan lombanya apa namanya? Kemarin pada bulan Februari kami mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Universitas Brawijaya Malang yang bekerja sama dengan salah satu organisasi Jepang, kebudayaan Jepang, yaitu Japan Foundation. Jadi lombanya itu menulis artikel jurnal Kak dalam. Jadi partisipannya itu ada dari mahasiswa di universitas di ASEAN, tapi mayoritas yang masuk lolos ke tahap 9 base paper itu mayoritas dari mahasiswa universitas di Indonesia. Jadi salah satunya kami. Jadi kemarin mendapatkan informasi kalau ada lomba nih sekian-sekian lomba paper. Yang beritahu informasinya, tahu informasinya dari mana? Ya, jadi pada awalnya itu menjelang libur semester ada. Menjelang libur semester. Betul sekali Kak. Jadi pada saat itu ada informasi yang tersebar di grup kelas. Pada awalnya saya pribadi merasa, wah ini menarik nih lombanya. Ternyata pada saat itu juga saya dihubungi sama Ain, mau nggak join nih atau tidak. Nah dari situlah kemudian kami membentuk tim sehingga bisa mengikuti kegiatan ini Kak. Oke, jadi dikerjakannya pas lagi libur semester ya? Iya. Oh keren nih, produktif ya libur semesternya. Jadi Januari, Februari kalian libur semester. Terus, bahkan lombanya masih pada saat libur semester ya? Iya Kak. Iya, karena betul. Maret kan kita baru masuk. Iya. Oh keren. Jadi kemarin kalian masukkan paper, tapi pada saat proses pendaftaran dan mengerjakan itu kalian butuh waktu berapa lama? Sebulanan Kak. Ada sebulanan ya. Itu dimulai dari apa? Kalau Sofi apa sih yang kalian kiat-kiat yang kalian lakukan gitu tahap-tahapnya dari researching dulu kan, dari apa dulu? Pertama konsultasi dulu sama dosen kita Pak Bobby. Terus setelah konsul kita research, cari data, pokoknya dalami topik yang kita minati. Terus habis itu pembagian dari sistematikanya saya sama Ain kerja pembahasan dan kesimpulan Rifki itu literatur review. Literatur review. Oke. Jadi kurang lebih 1 bulan ya, mulai dari persiapan dari awalnya banget deh, dapat informasi, terus habis itu researching dan lain sebagainya, riset dan lain sebagainya, terus habis itu konsultasi juga ke dosen ya. Tapi pada akhirnya tema yang kalian angkat apa? Dalam paper ini yang kalian bahas itu apa? Kan tema besarnya itu tentang diversity, inclusion, and belonging in contemporary Japan. Jadi ada 3 following topics yang kita diberikan kelonggaran untuk memilih. Jadi salah satu di antaranya itu mengenai inclusive society. Jadi di antara ketiga following topics itu kami setelah berkonsultasi dengan Pak Bobby, kami membuat tiga judul dari ketiga topik dan kami memutuskan untuk mengambil mengenai inclusive development, Japan inclusive development, tentang strategi dan kebijakan pemerintah Jepang dalam pendidikan untuk kaum disabilitas Kak. Oke, jadi dari 3 temanya bikin dulu 3 judulnya ya. Masing-masing bikin apa nih, nanti yang di ACC sama dosennya kira-kira yang oke, yang menarik yang mana. Oke, inklusivitas untuk disabilitas ya, berarti terkait tapi fokus ke pendidikan. Oke, kalian risetnya itu kalian cari apa aja? Tentang apa aja yang kalian cari untuk itu? Kalau mengenai itu kami kan karena pendidikan disabilitas itu luas ya Kak, jadi kami mencari isu terkini tentang bagaimana situasi pendidikan disabilitas di Jepang.
Dan salah satu artikel yang kami baca dari Jepang itu mengenai adanya mungkin beberapa isu yang terkait dengan sekolah reguler untuk kaum disabilitas di Jepang. Jadi kami berusaha untuk mendalami bagaimana sih awal dari sistem pendidikan untuk kaum disabilitas di Jepang, mulai dari pembuatan amandemen undang-undangnya. Terus karena kami juga kebetulan kami mahasiswa hubungan internasional, jadi pasti berkaitan sama kebijakan pemerintah yang juga sifatnya transnasional. Jadi kami menggunakan perspektif HI di dalamnya. Jadi kami menggunakan kerangka penulisan yang berdasar pada konsep hubungan internasional sendiri, Kak. Seperti itu. Menarik ya, soalnya inklusivitas kalau di Indonesia masih jarang ya, jarang banget. Mungkin kalau di Jepang udah sedikit lebih advance daripada di Indonesia, jadi enak untuk bahasnya. Tidak perlu menumbuhkan awareness lagi, tapi tinggal menumbuhkan sistemnya gimana. Kalau di sini kan kita masih perlu meningkatkan awareness dari tiap orang atau kesadaran ya tentang seberapa penting inklusivitas. Tapi kalau di sana udah sadar, tapi ceritanya kalian nih bantu bikin paper tentang sih bagaimana seharusnya sistemnya di sana ya. Oke deh. Jadi kalian kemarin dapat best paper ya? Pertama itu kan dipilih 9 best paper. 9 best paper dari sekian paper yang masuk. Dari seluruh Indonesia, Kak. Jadi kami alhamdulillah masuk. Dan setelah itu kami diberikan waktu sekitar 3 hari untuk mempersiapkan presentasi secara online. Dan alhamdulillahnya setelah presentasi itu kami dinobatkan sebagai best presenter 1 dalam presenternya tersebut. Oke, jadi ceritanya dari 9 yang presentasi, kalian the best nih ya. Dari 9 yang presentasi. Oke, kalau boleh saya tahu juga, kalian masih 2 semester sih di HI, tapi boleh dong cerita sedikit selama di HI membantu sekali tidak dengan perjalanan kalian membuat paper ini? Kalau saya sendiri tuh sangat membantu sih, Kak, karena saya yang awalnya tidak tahu tentang penulisan, tidak tahu tentang isu-isu terkini HI, isu-isu terkini dari berbagai negara dari penulisan ini. Ada kesadaran tersendiri begitu, Kak, di dalam diri saya sendiri khususnya seperti itu, Kak. Ya. Jadi karena masuk di HI-nya terstruktur ya, belajar di HI juga keren sih, juga HI di Unibos ini. Jadi teman-teman siapa tahu nih yang lagi cari-cari jurusannya mau pilih apa, tertarik untuk mungkin kalau SMA IPS ya, IPS terus masih bingung mau pilih apa nih, coba deh di HI. Soalnya nih masih tahun pertama tapi udah bisa dapat juara nasional, bahkan internasional ya, soalnya ASEAN kan. Iya, Nah oke, saran saya sih kalian simpan baik-baik ya sertifikatnya, soalnya dipakai nanti tuh untuk kalian wisuda sampai akhir. Nah kalau dari Rifki, saya tanya sedikit juga, 2 semester di HI kan, 2 semester di HI, berarti nanti semester berikutnya udah semester 3 masuk tahun kedua. Kedepannya apa lagi yang mau dikembangkan di HI? Atau mau lagi ikut lomba-lomba kayak gini? Ya, kalau dari saya pribadi, hal yang ingin saya kembangkan ya tentu mengikuti rekam jejak saya sebelumnya, apalagi karena telah mendapatkan penghargaan di kepenulisan ini, sehingga saya ingin ya lebih mengembangkan lagi lah bagaimana skill menulis saya, bagaimana skill riset saya, apalagi di semester ini itu ada mata kuliah metode penelitian sosial di HI yang menurut saya ini sangat penting juga, apalagi mengingat kita sebagai penstudi HI tidak lepas tentunya dari yang namanya menulis, membuat jurnal, dan ya mempublikasikan lah ketika misalnya jurnal yang kita tulis ini bagus dan bisa dipakai oleh orang lain gitu kan. Sebagai seorang akademika ya, tugas utamanya adalah belajar dan menulis maksudnya. Jadi kalau kalian nih enaknya karena masih semester-semester awal tapi sudah ada kesadaran bahkan keberanian untuk ikut lomba. Nah, jadi semoga teman-teman yang lain yang seangkatan deh sama kalian ya, dua-dua juga semakin berani untuk ikut-ikut lomba kepenulisan. Makin banyak kita dengar nanti berita kalau mereka menang. Terus juga yang nanti baru mau masuk angkatan 2023 ya. 2023 itu bisa juga mengikuti rekam jejak kakak-kakak seniornya. Nah, boleh dong cerita sedikit lagi juga. Selama kalian kan tulis paper, terus kalian dikasih waktu cuma 3 hari untuk mempersiapkan presentasi. Itu kalian persiapannya gimana selama 3 hari itu? Ada fun fact sih waktu persiapan itu, karena di awal setelah pengumuman 9 best paper, kami
kami sudah diskusi terus besoknya itu kami memutuskan untuk diskusi secara langsung di kampus juga, ada ini konsultasi sama Pak Bob. Terus kami pada awalnya informasi yang diberikan sama panitia itu semua anggota tim akan diberikan kelonggaran untuk mempresentasikan papernya. Berarti semuanya boleh bicara. Ada partnya masing-masing. Tapi Hamin satu presentasi itu kembali diumumkan bahwa hanya satu orang yang bisa mempresentasikannya. Jadi materi yang sudah kita siapkan pada 2 hari sebelumnya itu kita sudah latihan, karena waktunya juga mepet ya, waktu presentasinya cuma hanya 15 menit lah. Jadi kami mengatur kembali, dirombak kembali. Jadi kan otomatis tadi papernya kalian ceritanya kalian bagi 3 nih untuk dipresentasikan poin-poinnya. Abis itu yang 3-nya tuh harus dirangkum lagi jadi satu untuk satu orang lagi yang presentasi. Pada akhirnya siapa yang presentasi? Ain ya yang presentasi pada akhirnya. Terus habis itu selama berapa menit tadi? 15 ya. Oh ya, menyampaikan poin-poinnya, terapi online ya waktu itu. Ya, online. Jadi 9 tim juga. Oh mungkin karena waktunya ya. Jadi diminta 1 orang aja gitu. Jadi 9 tim itu dari seluruh Indonesia yang lolos papernya itu pada akhirnya presentasi. Jadi cuma 9 orang ya yang presentasi pada waktu itu. Iya, Kak, uniknya juga dibagi gimana? Di breakout room gitu Kak. Oh iya. Dibagi 3 grup begitu Kak. Jadi waktu presentasi itu kami sebenarnya kaget Kak, karena waktu presentasi ternyata kami sendiri kami satu-satunya tim yang berasal dari kampus swasta, juga satu-satunya tim yang berasal dari Pulau Sulawesi. Jadi tim-tim lain itu ada dari kampus-kampus tuh, ada dari Pajajaran, ada dari UBS, segala macam. Jadi sebenarnya agak pesimis, tapi kita diskusi kembali, nggak apa-apa. Mungkin sedikit tersentil dengan nama-nama besar kampus lain, tapi dengan kalian lolos paper itu justru kalian loh yang bikin mereka kaget. Soalnya loh dari kampus mana nih gitu, dari pulau mana nih gitu kan, dilihat mungkin jarang kelihatan, tapi karena kalian udah berani, pada akhirnya mereka yang kaget dan mereka yang melihat nih, oh taringnya Universitas Bosowa nih ada di sini. Jadi kalian pada akhirnya tapi enggak maksudnya tidak terintimidasi dengan adanya itu. Tidak Kak, karena kami yakin, kami percaya semua proses yang telah kami lalui itu hasil karya kami sendiri, jerih payah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Semuanya punya potensinya masing-masing. Setiap tim punya potensi masing-masing. Jadi kami percaya diri saja. Betul. Dan diumumkannya langsung atau besokannya? Langsung ya pada saat itu. Oke, jadi mungkin langsung ya, semua sudah presentasi, rekap nilai dan lain sebagainya langsung diumumkan. Jadi perasaannya gimana waktu pertama kali diumumkan dari best presenter. Ya. Apa perasaannya? Rifki deh, boleh. Pada saat itu sih langsung heboh ya. Kita langsung kayak tidak tahu menggambarkan ekspresi apa. Kalian gitu. dalam satu ruangan ya, bertiga gitu bareng-bareng. Pada saat itu juga libur, hari Sabtu kayaknya kan. Jadi sepi ya, mahasiswa S1 tuh lagi sepi soalnya lagi libur. Dari Rifki tadi gimana? Ya, pada saat itu sih, pada saat diumumkan ya Kak, itu heboh banget, kita loncat-loncat. Tapi yang saya rasakan sih bersyukur, karena ini juga pengalaman pertama yang mungkin tidak akan saya dapatkan di pengalaman-pengalaman yang lain. Sehingga ya saya pikir ini adalah salah satu milestone saya untuk bagaimana kedepannya menciptakan paper atau karya-karya yang lain yang sekiranya bisa membanggakan di Universitas Bosowa. Apalagi karena kalian maba, bisa dong nanti diajarkan maba yang lain lagi. Kan nanti tahun berikutnya maba bukan predikat kalian lagi. Silahkan diajarkan kepada maba yang lain atau ke teman-temannya ya, karena ceritanya sudah ada pengalaman gitu. Jadi kalian bisa berbagi sama teman-temannya. Oke. Nah, kedepannya sudah menangin paper, tapi kalian lulus tahun 2026. Ya, paling cepat 2026 ya. Amin gitu ya. Amin. Ya, tahun 2026. Kalian lulus tahun 2026, selama masih ada 3 tahun ke depan ya. 3 tahun ke depan itu kalian mau ngapain lagi? Kalau saya baru-baru ini saya sama Ain ikut lomba lagi Kak. Terus ikut lomba lagi ya. Iya, penulisan paper juga, terus masuk top 20. Terus semester depan, semester 3 saya sama Ain juga ikut pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi contoh untuk
mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terus juga itu jadi capaian saya untuk lihat lagi ke belakang kalau misalnya lagi capek atau lelah. Saya bilang bahwa saya pernah lakukan hal-hal seperti ini. Jadi itu jadi penyemangat untuk 2026 nanti. Betul, karena mungkin ya kalian sebelum ini pernah mengalami beberapa kegagalan. Tapi sekalinya menang mau terus lagi ikut, mau coba lagi. Sekali menang sekali kalian rasakan yang namanya menang itu, kalian mau terus lagi kan, mau dapat lagi, mau coba lagi, mau trial lagi untuk pengalaman-pengalaman berikutnya. Oke. Jadi tahun depan kita nggak ketemu ya, soalnya kalian di Surabaya ya. Kalau Rifki mungkin nanti di sini jadi ini ya. Jadi tim risetnya juga di HI ya. Siap. Oke, nanti salam ya sama Pak Bobby. Oke, teman-teman, boleh dong juga disampaikan sedikit pesan dan kesannya mungkin satu-satu ya. Lihat ke kamera di sini, pesan dan kesannya untuk calon maba aja deh, calon maba gitu. Kalian pesannya apa buat maba yang baru mau masuk secara umum di Universitas Pessoa dan yang khusus mau masuk di HI nih? Itu apa? Rifki dulu dong. Ya, kalau saya pesan untuk adik-adik maba tetap semangat karena kehidupan perkuliahan ini ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kita tebak. Ada banyak hal yang mungkin dugaan kita pas SMA itu lancar-lancar dan mulus-mulus, tetapi mungkin di tengah jalan itu ada sedikit-sedikit hambatan, dan yang perlu kita ingat adalah jangan menyerah gitu di tengah jalan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, maka fokuslah kepada hal-hal yang bisa kontrol. Filosofi teras, ya kan? Saya juga suka baca bukunya, terus juga itu juga yang jadi prinsip nih sampai sekarang. Betul. Karena betul tuh ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Fokuslah pada hal yang bisa dikontrol. Saya lucu sih dengar maba bilang kehidupan perkuliahan itu menegangkan dan beda ya dari SMA. Soalnya kita pun yang lulus itu merasakan ya memang beda. Nah, dari Nur Ain lagi nih. Untuk adik-adik maba yang akan masuk ke Universitas Pessoa, juga khususnya yang akan masuk ke program studi ilmu hubungan internasional, tetap semangat, jangan pesimis duluan, karena HI Unibos itu luar biasa sekali. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada di depan mata kalian, karena ada banyak hal yang menunggu di depan kalian, ada banyak hal. Jadi jangan anggap semua itu sebagai rintangan, anggap semua itu sebagai tantangan untuk diri kalian, sebab itu yang bisa memicu diri kalian menjadi sesuatu yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya, ya seperti itu. Tetap semangat semuanya. Oke deh. Nah, terakhir Sofi. Untuk adik-adik maba khususnya untuk jurusan HI, tetap semangat, tetap jadikan perkuliahan ini tempat belajar, jangan terlena dengan hal-hal di luar perkuliahan, karena sudah memasuki umur yang dewasa. Terus juga jangan pesimis, jangan jadikan perkuliahan itu sebagai pressure untuk melangkah, begitu Kak. Oke deh, jadi bisa ya dibilang ke teman-temannya, masuk di kampus swasta bukan berarti bisa santai-santai, justru masih maba, silahkan cari kesempatan sebanyak-banyaknya, banyak kesempatan, silahkan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya dan diusahakan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih banyak ya Rifki, Nur Ain dan juga Sofi sudah gabung bersama. Saya tunggu lagi di podcast berikutnya dengan prestasi berikutnya. Amin. Oke deh, teman-teman nanti bisa diwawancara untuk ini ya, yang habis pulang dari program PMM ya, pertukaran mahasiswa merdeka kan. Oke deh. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton podcast Universitas Pessoa. Kalau ada yang teman-teman pengen tahu soal Universitas Pessoa, terutama mungkin soal pendaftaran, boleh langsung lihat Instagram PMMB Universitas Pessoa atau buka di website untuk teman-teman ya. Karena banyak nih yang nanya, gimana sih sebenarnya pendaftaran di Universitas Pessoa? Boleh langsung dilihat di websitenya, lengkap kok semuanya di situ. Dan kalau mau lebih lengkap juga, datang langsung aja di Universitas Pessoa di Gedung 2, itu boleh datang di bagian marketing untuk tanya-tanya langsung sama kakak-kakak staff marketing tentang bagaimana sih pendaftaran di Universitas Pessoa, harus siapkan apa saja gitu ya. Dan teman-teman kalau mau masuk HI nanti ketemu sama Kak Rifki, sama Kak Nur Ain dan Kak Sofi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.